selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam acara ibadah kesempatan pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur karena Tuhan terus memberkati kita, Tuhan terus menyertai kita, Tuhan terus memberikan kesehatan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bertemu, walaupun secara virtual. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan waktu kita sepenuhnya untuk menyembah, untuk memuji Tuhan kita, junjungan kita, Yesus Kristus. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk secara pribadi bersaat teduh sejenak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Mari kita menyatakan kekaguman kita, rasa hormat kita kepada Allah kita, Sang Pemilik kehidupan kita. Ku kagum, hormat akan Engkau. Mari kita nyanyikan pujian ini dalam sikap berdoa, puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita juga mohon pengampunan kepadanya. Kiranya biarlah Dia yang melayakkan kita, anak
anak-anaknya, umat yang dikasihinya, yang sering kali mengecewakan dia. Biarlah dia berkenan atas puji-pujian kita. Kasih. Mari kita menyanyikan pujian ini. Mari kita mengagumi Dia. Allah yang besar, Allah yang mengasihi kita. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Dengan sepenuh suara ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Sungguh kami mengagumi Engkau ya Tuhan. Sungguh kami takjub atas setiap perbuatan-perbuatan-Mu yang besar yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau yang memberikan kesempatan bagi kami sampai hari ini tetap ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kerinduan kami untuk mencari Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang maha suci, Allah yang maha tinggi, yang melayakkan kami orang-orang berdosa untuk datang kepadamu menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengagumi Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan, Allah yang penuh belas kasihan terhadap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah puji-pujian kami, terimalah sembah dan bakti kami ya Tuhan.
yang kami persembahkan kepada Engkau. Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan, hanya Engkau yang menjadi kemuliaan atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian pasti diberkati oleh Tuhan. Karena kita hidup terus berdekat, terus melekat, terus merapat kepada Tuhan. Menjadi kerinduan kita bersama-sama saudara-saudara, umat milik Allah, umat kepunyaan Allah. Supaya hidup kita semakin hari, semakin dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu Tuhanlah sumber kehidupan bagi kita. Allah lah pemilik kita. Dialah sumber kekuatan bagi kita. Supaya kita dapat menjalani kehidupan kita setiap hari. Tanpa kita berdekat kepada Dia, tanpa kita berpaut dan mengandalkan Dia, mustahil kita dapat menjalani hari-hari kita. Mari kita umat kepunyaannya, mari kita terus mendekat kepada Dia. Hidupku Tuhan, kini milik-Mu. Mari kita akan nyanyikan pujian ini. Bait yang pertama sampai yang ketiga kita akan menyanyikan, dan bait yang keempat nanti kita akan membaca bersama-sama. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Hidupku Tuhan, kini milik-Mu. Hidupku Tuhan, kini milik-Mu. Hidup dalam kasih-Mu. Ku terbang dengan sayap imanku, makin rapat padamu, makin rapat. Angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu, makin rapat. Angkatlah Tuhan aku pada sisi-Mu. Bait yang kedua. Sucikan aku dalam kerja-Mu oleh kuasa rahmat-Mu. Kau harapanku selama hidupku yang diserahkan padamu. Makin rapat, makin rapat. Angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu, makin rapat. Angkatlah Tuhan aku pada sisi-Mu. Ya, mari kita akan nyanyikan bait yang ketiga dengan penuh sukacita. Nikmat-Mu, nikmat-Mu yang tak ada taranya saat di hadirat-Mu. Padamu ku dapat berkatalah bagai pada kawanku. Makin rapat, angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu. Makin rapat, angkatlah Tuhan aku pada sisi-Mu. Katakan makin rapat, makin rapat. Angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu, makin rapat. Angkatlah Tuhan aku pada sisi-Mu. Mari bait yang keempat kita akan membaca bersama-sama. Bapak Ibu boleh buka mic-nya yang di rumah. 1, 2, 3. Rahasia kasih kepadaku tak terduga dalamnya, dan sempurnalah sukacitaku dalam surga yang cerah. Makin rapat, angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu, makin rapat, angkatlah Tuhan aku pada sisi-Mu. Kebahagiaan kita, damai sejahtera kita, ketenangan hidup kita adalah ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita akan mengucap syukur kepada Tuhan karena Dialah yang senantiasa menyertai hidup kita, Dia yang senantiasa memberkati kehidupan kita, mencukupkan keperluan-keperluan kita dari sehari ke sehari, walaupun kata orang ini adalah masa-masa yang sulit, tetapi kita bersyukur bahwa anak-anak Tuhan tetap diberkati. Ya, amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Dia. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Kita diajar oleh Tuhan untuk mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan, Engkau adalah sumber berkat bagi kami. Engkau yang mengadakan, mencurahkan berkat dan mencukupi setiap keperluan kami Tuhan. Kami percaya kalau sampai hari ini kami masih dapat menikmati kehidupan kami, semua karena berkat kasih anugerah-Mu. Terimalah persembahan yang kami berikan kepada Engkau ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkenan atas setiap persembahan yang kami berikan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan nyanyikan satu pujian untuk mengantarkan persembahan kita kepada Dia. Persembahan hati. Nyanyian pujian nomor 302. Katakan padaku sekarang yang patut ku berikan. Hatiku jahat dan curang, apa Tuhan berkenan? Meski hatimu berdosa, Kristus mau membersihkan. Hati penuh dengan cinta hendak kau persembahkan. Hati penuh dengan cinta, hati penuh dengan cinta hendak kau persembahkan. Bait yang kedua. Karena itu bergiranglah, persembahkanlah lekas. Hatimu jangan gentarlah, Kristus sungguh pelepas. Al-Masih tidak meminta dan emas, tapi hatimu itulah persembahanmu yang khas. Tapi hatimu itulah persembahanmu yang khas. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stefanus Ngatimin dengan judul Prioritas Hidup Pengikut Kristus, diambil dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang di gereja maupun yang ada di rumah, silahkan tinggalkan tempat dudukmu, berdirilah, kita akan memuji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siap menerima curahan berkat-Mu. Mari saya undang saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu,
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Kita yakin bahwa firman Tuhan menjadi penolong buat kita. Aku Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita mempersiapkan hati kita. Katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapa kami dalam surga, biarlah kami dapat mewujudkan dalam sikap hidup kami saat ini, bahwa kami benar-benar siap untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Baik yang ada di ruangan gedung gereja maupun sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Dalam dan melalui pimpinan terang daripada Roh Kudus, kami rindu, kami diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu. Kami dibimbing untuk mengerti maksud firman-Mu, dan kami diberi kuasa, disanggupkan untuk mempraktekkan, melakukan
apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu yang disampaikan pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Juru Selamat kami siap untuk mendengar dan menerima firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Ya, saya bersyukur oleh karena Bapak Ibu Saudara tetap berada dalam tekad komitmen untuk menggunakan hari ini, hari Minggu, kita beribadah bersama-sama walaupun masih melalui Zoom meeting kita. Kita tidak terpengaruh oleh tempat, oleh ruangan, oleh seberapapun kita ada di sekitar kita. Ya, kadang-kadang orang merasa kalau sedikit kok sedikit gitu ya, rasanya wah beda dengan yang banyak. Saudara menyembah Tuhan itu bisa pribadi, bisa 2 orang, 3 orang dan seterusnya. Bahkan firman Tuhan berkata, di mana ada 2, 3 orang sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku ada, aku hadir. Puji Tuhan, luar biasa. Jadi kalau hari ini kita masih berkesempatan untuk dapat beribadah bersama-sama ya secara online ya, ada beberapa yang hadir di gereja ya, tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Saya lepas masker tapi Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja tetap menggunakan masker dan duduknya juga diatur ya, diatur. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya mengajak kita semua memperhatikan tentang prinsip hidup yang diajarkan oleh Tuhan. Prioritas hidup pengikut Kristus. Prioritas hidup seorang pengikut Kristus. Mari membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-10 Bapak Ibu Saudara. Ayatnya 38 sampai yang ke-42. Ya. Injil Lukas pasal 38. Pasal 10, maaf. Ayat 38 sampai 42, ya 42. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara menyimak lewat Alkitab masing-masing, demikian firman Tuhan dengan judul perikop Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Bapak Ibu Saudara, saya membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencari arti daripada kata prioritas. Saya mendapatkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kata prioritas berarti yang didahulukan dan yang diutamakan daripada yang lain. Ya. Jadi kata prioritas itu adalah yang didahulukan
dan yang diutamakan daripada yang lain. Kalau ada 5 hal, katakanlah, mana yang menjadi prioritas? 5 hal ini tidak keliru, tidak salah. Kata prioritas itu tidak dalam rangka mencari salah dan yang benar. Tetapi mana ke-5 hal itu yang diprioritaskan? Mana dari ke-5 hal itu yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya memberi judul prioritas hidup seorang pengikut Kristus. Kita akan memperhatikan prinsip yang diajarkan oleh guru agung kita, oleh Tuhan Sang Gembala Agung kita, oleh Tuhan Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Prinsip hidup, prioritas seorang pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara, ayat tadi memberitahukan kepada kita bahwa ketika Yesus sampai di sebuah kampung, dan rupanya itu kampungnya Marta dan Maria, tidak disebut kampungnya siapa, tapi jelas disebut kampungnya Marta dan Maria. Lalu Marta menyambut gurunya, Tuhannya itu. Minta singgah ke rumahnya dan Yesus mampir. Yesus singgah. Dan perikop kita memberitahu Marta langsung sibuk. Sebagaimana orang timur, Bapak Ibu Saudara, kalau ada tamu, apalagi tamu itu prioritas, apalagi tamu itu terhormat, ya kita ingin, Marta ingin menyambutnya, melayaninya dengan baik. Marta ingin menyajikan menu makanan khas masakan mereka. Ya, nggak tahu waktu itu apakah sudah ada sangsang, apakah waktu itu ada masakan tembak Batak, tentu tidak ada ya. Ya tentu bukan itu maksudnya. Tetapi Marta sibuk ingin menyajikan yang terbaik, ingin melayani dan memberikan yang terbaik kepada Yesus menurut pandangan kacamata daripada siapa? Marta. Tetapi rupanya Bapak Ibu Saudara tidak demikian. Ya tidak demikian. Yesus mengajarkan sebuah prinsip hidup seorang pengikut Kristus. Yaitu prioritas. Dari sekian banyak yang dikerjakan, ada prioritas, ada yang didahulukan dan yang diutamakan daripada yang lain. Dan ketika Marta protes kepada Yesus, mendesak kepada Yesus untuk menyuruh kakaknya Maria untuk membantu, Yesus menjawab, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ya, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Dan mendengarkan perkataannya, Bapak Ibu Saudara, itu sebuah prioritas. Duduk di depan kaki Yesus dan mendengarkan ajarannya adalah prioritas. Pertama dan yang utama yang harus didahulukan oleh seorang pengikut Kristus.
Mengapa? Pertanyaannya. Mengapa duduk di dekat kaki Yesus lalu mendengar perkataannya itu menjadi prioritas? Satu sikap hidup yang harus didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Bukan berarti yang lain dihilangkan, enggak. Daripada yang lain didahulukan dan diutamakan. Duduk dekat kaki Yesus dan mendengar perkataannya itu harus menjadi prioritas daripada yang lain. Harus didahulukan, harus diutamakan daripada yang lain. Mengapa? Saudara, dari perikop ini saya ingin menyampaikan 3 kebenaran. Mengapa sebagai seorang pengikut Kristus harus menjadikan duduk di dekat kaki Yesus dan mendengar ajarannya itu menjadi prioritas. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, karena dengan duduk dekat kaki Yesus, mendengar firman-Nya, mendengar ajarannya, itu akan menjaga hatinya untuk tidak khawatir dan tidak emosional. Ya. Akan menjaga hati seseorang, akan menjaga hati seorang pengikut Kristus dan tidak emosional. Perhatikan sikap Marta yang tercatat di dalam Lukas 10 ayat 40, saya ingin membacakan. Demikian, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia untuk membantu aku. Bapak Ibu Saudara, Maria mengungkapkan emosinya. Marta maksud saya, minta maaf. Marta mengeluh. Bahkan Marta menyalahkan Maria saudaranya. Marta menyalahkan Yesus yang dia undang. Ya. Marta marah dengan berkata, Tuhan, engkau tidak peduli. Coba, Bapak Ibu Saudara, dia menghendaki Yesus gurunya itu mampir singgah ke rumahnya, lalu sejenak dalam proses waktu perjalanan berikutnya, Marta marah. Marta menyalahkan. Marta kecewa. Mengapa engkau tidak menyuruh dia untuk membantu aku supaya pekerjaan ini segera selesai, lalu kita bisa menikmati hidangan bersama-sama, kita bisa menikmati apa yang disajikan, menu makanan bersama-sama. Dia kecewa, Bapak Ibu Saudara. Dia emosi. Ya, dia marah. Dia menyalahkan Yesus dan Maria. Bahkan dari pernyataan Yesus, kita tahu bahwa Marta adalah sedang khawatir. Ya, Marta khawatir, dikatakan di situ. Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir. Ya, mengapa engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara? Bapak Ibu Saudara, rupanya dari kebenaran firman Tuhan ini, seseorang yang menempatkan duduk di kaki Yesus lalu mendengar firman-Nya, mendengar perkataannya, mendengar ajarannya itu, akan dapat menjaga hati orang itu untuk tidak khawatir dan emosi. Ya. Karena orang yang duduk dekat kaki Yesus, dia sedang mendengar apa yang diajarkan, prinsip-prinsip
apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Hatinya akan terkontrol, hatinya akan terjaga. Dia tidak emosi, dia tidak khawatir terhadap segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Marta berfokus kepada dirinya sendiri. Ya, Marta berfokus kepada dirinya sendiri. Tidak berfokus kepada tamu dan apa yang diajarkan tamunya itu, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas bahwa ketika seseorang pengikut Kristus tidak menempatkan duduk di depan kaki Yesus dan mendengar firman-Nya itu merupakan prioritas hidupnya, maka hidupnya akan dihantui dengan kekhawatiran. Ya, hidupnya akan dihantui dengan kecemasan, hidupnya akan dihantui dengan berpikir tidak ada harapan lagi, khawatir, cemas, takut. Dan bahkan cepat marah, mudah marah. Ya, mudah marah. Itu tergambar di dalam diri seorang Marta. Jadi sederhana sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana saya dan kita semua dapat menjaga hati kita tidak cemas, tidak khawatir, tidak takut terhadap apa yang sedang dan akan terjadi dalam diri kita, adalah ketika kita duduk diam di hadapan, di hadirat Tuhan kita Yesus Kristus dan membaca, mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman. Dia akan dikuatkan. Dia akan terus diteguhkan dengan kehadiran Tuhan di dalam dirinya, di dalam hidupnya. Lalu dia akan diteguhkan, dikuatkan oleh firman Tuhan yang dibaca, oleh firman Tuhan yang didengar. Dia tidak akan khawatir terhadap segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak akan khawatir. Dia akan memiliki hati yang penuh dengan kekuatan. Hati yang teguh, yang kuat, yang yakin akan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi ada banyak orang prioritas hidupnya bukan duduk diam di hadirat Tuhan. Ada banyak orang Kristen menyebut diri sebagai orang-orang percaya, menyebut diri sebagai pengikut Kristus, tetapi tidak menjadikan berdiam diri dalam hadirat Tuhan untuk mendengar suara Tuhan menjadi prioritas hidupnya. Padahal kalau kita bersikap menempatkan Yesus Kristus dan firman-Nya itu menjadi prioritas dalam hidup kita, hati kita akan terjaga dan kita tidak emosional. Kita tidak akan khawatir terhadap banyak perkara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, selain duduk dekat kaki Yesus, berdiam diri dalam hadirat Tuhan dan mendengar firman-Nya, mendengar suaranya, mendengar ajarannya itu, menjaga hati untuk tidak khawatir dan tidak emosional. Yang kedua, itu merupakan pilihan terbaik, kata firman Tuhan. Itu merupakan pilihan terbaik, seperti dikatakan oleh Yesus Kristus, dikatakan di dalam ayat yang 42, Bapak Ibu Saudara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ya, memilih bagian yang terbaik. Jadi duduk diam, berada dalam hadirat Tuhan, mendengar firman Tuhan, membaca dengan tekun firman Tuhan, mendengar ajaran Tuhan, itu merupakan pilihan terbaik, katakanlah dari 5 pilihan tadi.
Tuhan Yesus memberikan penjelasan yang terang benderang. Tuhan Yesus memberikan penjelasan yang gamblang. Bahwa yang dilakukan oleh Maria itu merupakan pilihan terbaiknya. Pilihan yang paling baik di antara yang baik. Ya. Pilihan yang paling baik dari antara yang baik. Saudara, pertanyaannya adalah apakah menjamu tamu, bahkan tamunya itu adalah Guru Agung Tuhan Yesus Kristus, melayani dia, merupakan tindakan yang salah, keliru. Tentu tidak demikian. Di depan sudah saya katakan bicara prioritas itu tidak dalam rangka mencari salah benar apa yang dipilihnya. Tetapi bicara mana yang didahulukan. Ya, mana yang didahulukan. Maria memilih yang terbaik. Maria memilih yang paling baik. Mendahulukan. Ya, mendahulukan, mengutamakan daripada yang lain. Dia duduk diam, duduk dekat kaki Yesus bahkan dikatakan di situ. Ya, duduk dekat kaki Yesus berarti amat dekat dengan Yesus. Supaya dia tidak kehilangan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, mendengar ajaran Tuhan. Dia dekat dan dia membuka telinganya lebar-lebar. Dia membuka hatinya lebar-lebar. Mendengar firman Tuhan, mendengar Yesus. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Dan itu rupanya merupakan pilihan yang terbaik. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yaitu duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Menjamu Yesus, melayani Yesus bukan berarti tidak baik. Itu baik. Seperti contoh, bekerja dan bekerja itu bukan berarti tidak baik. Itu baik. Bekerja dan bekerja itu bukan berarti tidak baik. Itu baik Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan berkata jangan diberi makan kalau orang itu tidak mau bekerja. Kalau orang itu tidak bekerja jangan diberi makan, kata firman Tuhan. Bekerja itu baik Bapak Ibu Saudara. Bekerja itu baik, saya ulang, itu baik. Tetapi apakah itu menjadi prioritas Bapak Ibu Saudara? Apakah itu yang menjadi prioritas Bapak Ibu Saudara? Mencari uang, bekerja untuk mencari uang itu baik. Tetapi persoalannya adalah, apakah itu yang menjadi prioritas hidup saudara? Kalau prinsip yang diajarkan oleh Tuhan, dia tidak mengesampingkan pekerjaan. Ya, dia tidak pernah berkata, kamu ke gereja setiap hari, 24 jam, baca firman Tuhan, lalu pasti kamu kenyang. Enggak. Bekerjalah supaya kamu dapat makan. Tetapi mencari Tuhan, duduk diam dalam hadirat Tuhan, mendengar firman Tuhan mestinya itu menjadi prioritas hidup orang Kristen. Itu menjadi prioritas hidup pengikut Kristus. Itu yang diajarkan oleh Tuhan. Apakah menjaga kesehatan itu berarti tidak baik? Baik. Dengan olahraga, bersepeda, macam-macam baik, saudara. Tetapi apakah itulah yang menjadi prioritas hidupmu? Itu pertanyaannya. Bukan salah, saudara, olahraga. Ya, bukan salah kita berolahraga, bekerja mencari uang, melayani. Tidak keliru, tidak salah. Tetapi
Prioritas yang diajarkan oleh Yesus bukan itu. Harus mendahulukan duduk diam dan mendengar firman Tuhan. Itulah pilihan terbaik. Ya, dari semua yang baik. Ya. Itu pilihan terbaik dari semua yang baik. Lalu yang ketiga, duduk di depan kaki Yesus dan mendengarkan ajarannya, mendengarkan firman-Nya itu tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga ya. Jadi duduk dekat kaki Yesus, bersimpuh, berdiam diri dalam hadirat-Nya, dan mendengar suaranya, mendengar firman-Nya, mendengar ajarannya, tidak akan pernah sia-sia. Yesus berkata di dalam ayat 42 bagian akhir, tetapi saya akan baca lengkap. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, yang tidak akan pernah diambil daripadanya dari dalam hidup Maria. Kata akan diambil dalam bahasa aslinya Yunani itu apaireo. Ya, apaireo yang berarti mengambil, memutus, menghapuskan. Jadi kalau dikatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, menurut bahasa asli apaireo adalah bahwa apa yang telah dipilih oleh Maria itu tidak akan pernah diambil oleh orang lain, tidak akan pernah dihapus, dan tidak akan pernah bisa terhapus. Mengapa? Karena pilihannya itu adalah Tuhan dan firman-Nya. Ya. Pilihan pertama, pilihan utamanya itu Tuhan dan firman-Nya. Itu tidak akan pernah orang bisa mengambil, saudara. Jadi firman Tuhan itu akan tertanam dalam, mengakar dalam, bertumbuh dan berbuah secara lebat. Kita tidak akan pernah kehilangan Tuhan Yesus Kristus. Karena di kitab Roma, Bapak Ibu Saudara dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kita orang-orang percaya dari Tuhan, dari kasih Tuhan, entah itu kelaparan, entah itu malapetaka, entah itu penganiayaan, entah itu ketelanjangan, siksaan, tidak akan pernah menghapus kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu yang dimaksud, saudara. Kalau pekerjaan bisa diambil, betul ya? Kalau kerjaan bisa diambil, saudara, sewaktu-waktu. Pelayanan saya bisa diambil sewaktu-waktu. Ya, pelayanan saya bisa diambil. Diambil karena pensiun. Ya, diambil karena pensiun. Gitu. Diambil karena banyak faktor. Saya mati. Gitu. Tapi Tuhan dan firman-Nya tidak akan pernah terhapus, saudara. Ya. Jadi ini yang diajarkan oleh Yesus. Mengapa saya dan saudara diminta untuk duduk diam, mendengar suara Tuhan, mendengar ajaran Tuhan itu menjadi prioritas. Harus kita dahulukan, harus kita utamakan daripada yang lain, karena sikap yang demikian tidak akan pernah dihapus, saudara. Oleh apapun, firman Tuhan tidak pernah akan bisa diambil oleh apapun. Yesus tidak akan pernah diambil dari diri kita, hidup kita, orang-orang percaya. Saudara harus mendengar prinsip yang diajarkan oleh Yesus ini. Ya.
Orang sibuk dengan pelayanan, wah itu menjadi kemegahan. Oh, seminggu bisa khotbah 20 kali. Ya, seminggu loh. Bisa khotbah undang sana, undang sini. Ya khotbah sana, khotbah sini. Karena memang pendeta tenar. Luar biasa, internasional. Bahasa Yunani keluar terus, gitu kan. Tapi dia tidak pernah berdiam diri. Karena sibuk pelayanan. Itu tidak menyenangkan Tuhan. Tidak pernah berdiam diri mendengar suara Tuhan. Satu saat saya berkunjung ke satu gereja, lalu Pak Pendeta yang khotbah ya, baru datang gitu. Waduh, minta maaf ya, saya pengen mendengar firman Tuhan. Saya pengen mendengar. Saudara, pekerjaan bisa diambil sewaktu-waktu. Entah itu di PHK, entah itu apa saja. Jangan menempatkan pekerjaanmu menjadi prioritas utama dalam hidupmu. Bukan lalu saudara tidak bertanggung jawab, bukan ya. Jangan disalah persepsikan. Nanti kadang-kadang dipersepsikan, wah berarti kerjanya enak saja, pokoknya di nomor 2 kan. Bukan itu maksud saya. Ya bekerjalah dengan baik, dengan bertanggung jawab. Tetapi yang prioritas yang harus didahulukan, diutamakan adalah berdiam diri di hadirat Tuhan. Secara pribadi, berdiam diri dalam hadirat Tuhan, dan mendengar suara Tuhan. Maria telah mengambil bagian yang terbaik dan yang tidak akan diambil daripada. Tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu Saudara ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Ketika kita mendengar suara Tuhan. Jadi ada 3 ya. Mengapa saya dan saudara harus mengutamakan lebih dahulu. Prioritas itu mengutamakan lebih dahulu. Berdiam diri dalam hadirat Tuhan dan mendengar suaranya. Karena itu akan menjaga hati kita tidak khawatir. Segelap apapun situasinya. Saudara ingat ya, Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Seperti sudah tidak ada harapan, aku tidak takut. Aku tidak khawatir. Aku tidak takut. Mengapa? Karena gadamu dan tongkatmu menjagai aku selalu beserta dengan aku. Jadi bagaimana kita punya hati yang tenang, tidak khawatir, ya tidak khawatir dalam lembah kekelaman sekalipun. Mari berdiam diri di hadapan Tuhan. Itu yang utama dalam hidup kita. Mari mendengar firman Tuhan. Itu yang utama dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita dahulukan. Membuat kita tidak khawatir dan tidak emosional. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah. Enggak dekat dengan Tuhan itu. Enggak dekat dengan firman Tuhan ya. Gitu. Lalu yang kedua, saudara, dikatakan di situ duduk diam di hadirat Tuhan dan mendengar suara Tuhan itu adalah merupakan pilihan terbaik dari yang baik. Lalu yang ketiga, tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah dihapus. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi prioritas hidupmu? Hei, orang-orang Kristen. Apa yang menjadi prioritas hidupmu? Hei, jemaat Cengkareng Indah. Anak-anak Tuhan. Apa yang menjadi prioritas hidupmu? Tuhan mengajarkan supaya saudara dan saya mendahulukan Tuhan. Mendahulukan untuk Tuhan dan mendengar firman-Nya. Apa yang menjadi prioritas hidupmu?
renungkan. Kalau ternyata saudara menempatkan kesehatan menjadi prioritas hidupmu, pekerjaan menjadi prioritas hidupmu, cari uang, cari ketenaran menjadi prioritas hidupmu, keliru. Firman Tuhan mengajarkan, duduk dekat kaki Yesus. Karena semuanya itu bisa diambil sewaktu-waktu. Saya tidak menyalahkan bekerja, mencari uang, tidak menyalahkan. Menjaga kesehatan, tidak. Firman Tuhan tidak menyalahkan. Tetapi mana yang didahulukan dan diutamakan. Renungkanlah firman Tuhan pagi ini. Mari kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang memprioritaskan, mendahulukan dan mengutamakan Tuhan dan firman-Nya bagi perjalanan, aktivitas kehidupan kita. Karena itu, awali dan akhiri semua kegiatan Bapak Ibu Saudara dengan bersaat teduh. Ya. Awali dan akhiri semua kegiatanmu sepanjang hari itu, setiap hari itu dengan bersaat teduh. Baca firman Tuhan, berdoa minta pertolongan Tuhan. Tuhan buka jalan terbaik dari setiap pergumulan saudara, lalu akhiri dengan ucapan syukur atas segala hal yang terjadi. Ada dalam penyertaan Tuhan, bersimpuh di depan kaki Yesus untuk mendengar firman-Nya. Kiranya menjadi sesuatu yang utama. Dan Bapak Ibu Saudara dahulukan daripada yang lain. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku. Mari tunduk kepala Bapak Ibu. Merenungkan firman Tuhan dalam terang dan pimpinan Roh-Nya yang kudus. Supaya kita menjadi berkat bagi sesama kita sesungguhnya. Ketika kita mengutamakan Tuhan dan firman-Nya, itu tidak hanya berdampak bagi diri kita, tetapi akan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan terbentuk karakter-karakter Kristus di tengah-tengah komunitas kita dimanapun kita berada. Orang akan berkata luar biasa. Orang itu, orang Kristen itu menjadi berkat. Karena dipenuhi dengan sesuatu yang tidak akan pernah dihapus. Yaitu Tuhan dan firman-Nya. Mengucap syukurlah atas firman Tuhan ini. Dan mari kita memperbaharui hidup kita, supaya hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Mari kita berkomitmen untuk lebih dalam lagi, dekat dengan Yesus, makin rapat dengan Yesus. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti hadirat-Mu ya Tuhan. Mari kita nyatakan kerinduan ini kepada Tuhan melalui nyanyian pujian. Lebih dalam lagi kita akan pujikan bersama-sama. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan,
selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, ku mengasihimu. Mari kita katakan bersama-sama satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, ku mengasihimu. lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Bapak Ibu Saudara, dalam sikap bersaat teduh saat ini, gunakan waktu sebaik mungkin. Kalau ternyata selama ini saudara sibuk dengan perkara-perkara yang lain, mengutamakan yang lain lebih daripada Tuhan dan firman-Nya, saya beri kesempatan bersaudara untuk datang secara pribadi kepadanya, mengakui, Tuhan, ampuni saya mengutamakan yang lain daripada Engkau. Prinsip firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus pada pagi hari ini untuk kita adalah sebagai pengikut-pengikutnya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, orang-orang percaya, prioritas kita adalah Tuhan dan firman-Nya. Yang harus kita dahulukan dan utamakan daripada yang lain adalah Tuhan dan firman-Nya. Mari kita bersaat teduh, mari kita bersimpuh, mari kita tekun masuk ke dalam hadirat Tuhan. Untuk mendengar nasihat-Nya, untuk mendengar ajaran-Nya, untuk mendengar firman-Nya. Datanglah secara pribadi kepada Tuhan. Aku itu, kalau ternyata Bapak Ibu Saudara
lebih mengutamakan perkara-perkara yang lain daripada Tuhan dan firman-Nya. Bekerjalah dengan baik dan bertanggung jawab. Layanilah dengan baik dan bertanggung jawab. Tetapi semuanya itu akan menjadi sia-sia, Bapak Ibu Saudara, tanpa kita mengutamakan Tuhan dan firman-Nya. Saya beri kesempatan beberapa saat saudara dengan jujur di hadapan Tuhan, dengan benar sikap saudara di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini ada di antara saudara mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, hanya sewaktu-waktu. Ketika firman Tuhan disampaikan, saat itu saudara baru membuka Alkitab, membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan. Saudara sibuk dengan perkara-perkara yang lain, saudara menjadi hebat dalam bidang-bidang yang lain. Tidak keliru, tidak salah. Tetapi Tuhan mau supaya Tuhan dan firman-Nya itu menjadi prioritas hidupmu. Semua yang di dunia ini sifatnya fana, Bapak Ibu Saudara. Sewaktu-waktu bisa hilang, sewaktu-waktu bisa diambil, sewaktu-waktu bisa terhapus. Tetapi Tuhan dan firman-Nya kekal untuk selama-lamanya. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Satu hal yang kurindu ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Mari kita katakan bersama-sama, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami mengucap syukur untuk nasihat firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menasehati kami, yang memberikan prinsip hidup seorang pengikut Kristus. Dialah kami mengutamakan Engkau dan firman-Mu daripada yang lain. Ya Tuhan, lebih daripada yang lain. Ampuni kami, kalau kami selama ini justru menempatkan Engkau dan firman-Mu di nomor sekian daripada perkara-perkara yang lain. Biarlah firman-Mu pagi ini terus mengingatkan kami, mengontrol, mengendalikan kehidupan kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku
firman. Berkatilah seluruh umat Allah yang hari ini bersama-sama datang kepada Tuhan, berbakti kepada Engkau dan mendengar firman-Mu. Biarlah setiap kami dikuatkan, diteguhkan, diperbaharui, diperbaiki oleh firman-Mu, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin menyukakan hati Tuhan. Berkatilah kehidupan pribadi dan masa depan mereka, ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin menyambut ada beberapa tamu yang hadir di gereja, di gedung gereja, bersama-sama beribadah dengan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Saudara, maaf kalau salah, Yosi atau Yogi. Mohon untuk berdiri. Oh baik, selamat datang, Tuhan memberkati. Lalu yang kedua, Saudari Nurijah Sihotang. Oh baik, selamat datang, Tuhan memberkati. Kemudian yang berikut, Saudari Eni Menoni Sihotang. Oh ya, selamat datang, Tuhan memberkati. Kemudian Dinda Justin Hia. Oh ya, baik, selamat datang, Tuhan memberkati. Kami menyambut saudara-saudara semua, kiranya pengalaman ibadah hari ini menjadi pengalaman yang indah, yang baik bagi saudara untuk diteguhkan oleh firman Tuhan. Demikian juga sekali lagi selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara semua dalam ibadah hari ini, baik yang di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara, tanggal 2 April saya ingin menginformasikan sejak awal, tanggal 2 April akan ada upacara agung gereja, itu Jumat Agung, yaitu pembaptisan dan perjamuan Tuhan. Panitia upacara gereja sedang mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, kiranya Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan diri dengan baik. 2 April. Kemudian minggu depan saya bersama dengan Panitia PI akan ke TPW JSS Salatiga untuk saya memimpin pelayanan perjamuan Tuhan sekaligus memperkenalkan Saudara Albert Telaubanua, lulusan STTBJ yang akan berkhotbah di JSS, dan saya sudah minta kita semua mendoakan kalau Tuhan kehendaki kita akan panggil, kita akan minta Saudara Albert ini untuk melayani menjadi gembala sidang GBICI TPW JSS Salatiga. Tolong doakan, rencana Jumat malam atau Jumat sore kami berangkat, lalu Minggu siang akan kembali ke Jakarta. Sedangkan yang akan berkhotbah di gereja kita, Pendeta Irwanto Sudibyo, gembala sidang Taman Safari Indonesia sekaligus dosen STTBJ. Jadi Bapak Ibu Saudara mempersiapkan diri dengan baik, dan biarlah kita tetap bertekad untuk dapat berbakti bersama-sama kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dalam doa. Ya, dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas segala kesempatan dan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Ialah penyembahan bakti kami mempermuliakan Engkau, dan firman-Mu terus menuntun langkah demi langkah kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan dan umat Allah dimanapun mereka berada, yang bersama-sama bergabung dengan kami dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka semua dengan kesehatan. Tuhan memberkati mereka semua dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dengan sukacita Tuhan melimpah, sehingga terus dapat dinyatakan dalam kehidupan umat Allah di setiap harinya, dalam semua situasi keadaan hidupnya, tetap bersukacita dan bersyukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati rumah tangga mereka, keluarga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka, supaya berada di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan membuat usaha pekerjaan mereka berhasil. Berkati anak-anak yang sekolah, yang kuliah, dan akan mencari untuk kuliah di perguruan tinggi. Tuhan berkenan memberkati anak-anak-Mu. Pasangan suami istri siapapun yang merindukan
keturunan. Tuhan jamah buah kandungan mereka, dan saatnya yang tepat bagi Tuhan untuk setiap pasangan suami istri. Mereka diberkati dengan keturunan. Keluarga-keluarga yang merindukan punya rumah tinggal, tempat tinggal secara pribadi. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Engkau juga dapat memberkatinya. Karena itu hamba-Mu mendoakan setiap keluarga yang merindukan punya rumah sendiri. Tuhan juga berkenan memberkati saudara-saudara kami yang sedang sakit dan terus bergumul memohon pertolongan daripada Tuhan. Berkatilah Bapak Musa, istri dan anaknya, dan juga Ibu Vankian. Tuhan berkati, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan dari COVID-19. Tuhan beri kemenangan. Sehat kembali Pak Musa bersama keluarga. Demikian juga Pak Indro, Bu Indro, dan anaknya. Berdoa untuk Luciana yang juga masih isolasi mandiri. Tuhan berkenan memberkati. Tuhan menjamah menyembuhkan Pak Indro, Pak Marianto, anak kami Chester yang terus cuci darah. Tuhan pakai semuanya itu. Tuhan memberkati, menyembuhkan mereka. Tuhan berkati Joseph, Tuhan berkati Ibu Asien yang masih kemo. Tuhan juga menolong mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Kau menyembuhkan. Kami juga mengucap syukur untuk istri hamba-Mu, Bu Stefanus, yang saat ini sedang dalam proses kemo yang ketiga. Bahkan Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kuasa-Mu sempurna. Tuhan memberkati. Efek kemo yang biasanya pusing, sakit, mual, semuanya Tuhan berkati. Tidak pusing walaupun hanya sedikit. Mual sedikit saja. Rasa sakit hanya sedikit. Tuhan, kami percaya itu pekerjaan Tuhan. Semua karena Tuhan. Dan kiranya kemo yang ketiga dapat berjalan lancar. Dan sangat-sangat efektif Tuhan pakai untuk menjamah sel-sel kanker. Sel-sel yang jahat. Dan Tuhan memberikan sel-sel yang baru, yang baik. Dan Bu Stefanus sembuh, sehat kembali, bisa melayani bersama-sama. Teman-teman kami yang lain, Pak Marudi, Pak Mardi, Pak Teo Kimlen, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Ibu Sumartini, Pak Elson, Tuhan jamah. Saudara-saudara kami yang lain, yang tidak kami sebutkan satu persatu, ada keluhan sakit penyakit Tuhan. Kami tengadah, kami berharap hanya kepada Engkau tabib agung kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan sekali lagi seluruh umat Allah. Berkatilah sertai mereka dalam hidup mereka. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik atas setiap pergumulan mereka. Doa, syukur, dan permohonan ini kami panjatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, pengharapan kami, jawaban atas setiap doa kami panjatkan sepenuhnya kepada Engkau. Sekaligus kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita, pulanglah, jalani hari-hari yang merupakan anugerah Tuhan dengan terus berpaut kepada Tuhan. Setia dan taat melakukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan damai sejahteranya. Damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan wajahnya memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhan.
silakan bersaat teduh sejenak. Setelah itu Bapak Ibu buka kamera dan di-unmute supaya kita bisa saling menyapa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin.